Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke pertemuan kedua. Kita melanjutkan ya pertemuan pertama tentang human resource management. Pada intinya kemarin itu saya sudah menjelaskan berapa relationship antara personal management, people management, terus human resources dan juga human capital management. Di dalam relationship ini di HRM, pembahasan human resources management, bahwa di awal pertumbuhan sejarah jadi HRM ini diawali dengan namanya personal management. Personal management ini kita ketahui dia fokus kepada personal atau pribadi atau individu saja. Dia concern kepada tujuan organisasi dan juga memotivasi individu di dalam perusahaan. Ya, kemudian dia berkembang dengan kompleksitasnya perusahaan. Tentunya perusahaan sudah mulai melirik bahwa banyak individu di dalam perusahaan, tentunya ini harus di-maintain gitu ya, harus dikelola dengan baik. Makanya menjadi people management. Nah, fokusnya di dalam people management ini, teman-teman, dia memberi kebijakan, ada praktis dan juga bagaimana orang per orang itu, individu per individu di-manage dan di-develop di dalam perusahaan atau organisasi gitu ya. Selanjutnya, dengan adanya kebijakan dan praktis, makin lama si perusahaan makin berkembang, maka dikatakan menjadi berevolusi jadi human resource management, di mana human resource ini adalah dari setelah kebijakan dan praktis, tentunya dibutuhkan jangka panjang itu kan, memanage dan mendevelop individu-individu yang ada di perusahaan, maka butuh strategi ya. Makanya di human resources management dia membahas bagaimana sebuah strategi yang pendekatannya coherence dengan manajemen ya. Dan mostly di sini dibilang people working there how individu and collective kontribusi dalam pencapaian tujuan, supaya tujuannya menjadi tercapai gitu ya. Jadi strategi yang pendekatannya secara manajemen di dalam organisasi dan juga beberapa memiliki value aset. Orang-orang bekerja untuk individu-individu itu maupun kolektif untuk kontribusi mencapai tujuan dari perusahaan. Jadi dibutuhkan strategi di sini. Maka dengan strategi ada lagi evolusi yang saat ini yang berkembang ya, ada human capital management. Ini fokusnya kepada pendekatannya adalah tujuan, analisa, dan reporting. Jadi ini lebih kepada bagaimana individu-individu atau people yang di dalam manajemen, di dalam perusahaan itu dianalisa ya, dan dibuat sebuah laporan reporting ya, sehingga nanti menjadikan value di dalam value dan membuatkan strategi investment gitu, investasi, dan sebagai keputusan operasional, decision operasional, baik di tingkat level corporate perusahaan, top management di tingkat corporate, dan di tingkat yang lebih bawahnya lagi, yang paling bawah, yaitu di lini manajemennya. Nah, ini lebih dari strategi ke implementasinya gitu ya.
Jadi strategi dan juga implementasinya, jadi human capital. Nah, kemudian di slide berikutnya ya katakan bahwa istilah manajemen sumber daya manusia HRM dan juga sumber daya SDM banyak menggantikan istilah manajemen personalia. Nah, ini tadi ya. Jadi sering Mbak, sekarang ini sering sudah perusahaan menggunakan HRM. Atau bahkan sekarang ada yang menggunakan juga istilah HCM gitu, Human Capital Management. Berarti dia sudah mulai sudah ada strategi dan bagaimana implementasinya gitu ya, menjadi dinilai menjadi objek gitu ya, penilaian oleh perusahaan, dibuat strategi investmentnya gitu, investasi manusia sebagai investasi, dan bisa di level corporate maupun di level manajemen lini gitu ya. Manajemen personil ya keterlibatannya meliputi orang dan organisasi dengan HRM mendukung semua kegiatan. Jadi yang tadi di atas sudah dijelaskan gitu ya. Lanjutnya di sini HRM. Nah, HRM lebih pada pendekatan strategi ya. Strategi yang terkait juga atau HRM dengan pengelolaan aset organisasi yang bernilai gitu ya. Orang-orang yang bekerja sama di sana secara individu maupun kolektif berkontribusi dalam pencapaian tujuan. Tadi sudah disebutkan. Sedangkan di sini Storey dia percaya bahwa HRM dapat dianggap sebagai kumpulan kebijakan yang saling terkait dengan dasar ideologi filosofi. Storey menyarankan ada 4 aspek ya, memiliki versi makna dari HRM, yaitu di sini Storey mengatakan 4 aspek tersebut adanya keyakinan atau asumsi, yaitu adanya bagian antara keyakinan dan asumsi. Jadi membuat strategi itu adalah sebuah asumsi yang didasarkan kepada data ataupun informasi yang dia dapat baik dari internal, yang akurasinya juga ya, berdasarkan penilaian di dalam internal, maupun data atau informasi yang berasal dari eksternal. Jadi sebuah asumsi tapi ada keyakinannya gitu loh ya. Jadi nilai informasinya kalau di range 1 sampai 10 ya mungkin 8 gitu ya, 8, 9 gitu ya. Jadi keyakinan dasar informasi itu dipakai gitu ya. Jadi bagian antara keyakinan dan asumsi, proyeksi gitu kan. Terus adanya strategi yang menginformasikan keputusan tentang manajemen orang. Jadi ada sebuah strategi yang menginformasikan keputusan tentang manajemen orang. Jadi komunikasinya gitu, ada strategi komunikasinya, ada keterlibatan manajemen lini secara sentral. Jadi di dalam banyak setelah pembuatan strategi dan implementasinya ini, keterlibatan manajemen lini ini sangat sentral. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari piramida hierarki organisasi, tentu yang paling bawah adalah staf, karyawan, karyawan-karyawan yang dibawahi atau koordinasikan oleh manajer lini, tentunya manajer garis bawah gitu ya. Manajemen lini ini membawahi para staf-staf gitu ya bawah. Di atasnya lagi adalah manajer operasional, manajer menengah, dan juga top manajemen gitu ya. Makanya di sini manajer lini ini jadi sebagai sentral keberhasilan human resources sebenarnya. Keempat, mengandalkan kesatuan kelompok untuk membentuk hubungan kerja. Jadi mengandalkan kesatuan kelompok untuk pembentukan hubungan kerja. Di sini kelompok bisa aja pembagian fungsi-fungsi organisasi.
ya, pembagian fungsi-fungsi organisasi. Kalau kemarin kita lihat di sistem informasi akuntansi, kalian pelajarin ada bahwa apa namanya, sumber daya perusahaan itu ada 4 gitu ya. Nah, sumber itulah yang dikembangkan menjadi struktur organisasi. Ada material dan segmen fungsinya, manajemen investasi, manajemen inventory, apa namanya, gudang dan sebagainya gitu ya. Bisa kalian buka lagi gitu ya, sumber daya perusahaan memiliki fungsi segmentasinya ke beberapa yang menjadikan jadi organisasi, fungsi organisasi gitu. Ada manajer material, misalnya marketing, ada bagian produksi, ada manajemen inventory gitu ya. Kalau informasi berarti dia accounting dan juga IT gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, dari dibilang Troy ini 4 aspek versi ini bermakna HRM ya, gitu ya, ininya, uraiannya yang tadi saya sebutkan. Lanjutnya poin ke-6 atau slide ke-6 di sini, bahwa SDM, manajemen SDM ini beroperasi melalui sumber daya manusia yang dibawa bersama secara koheren. Artinya di situ apa namanya, manajemen sumber daya beroperasi melalui sumber daya manusia dibawa bersama-sama secara koheren, bahwa di dalam beroperasinya di manajemen sumber daya manusia ini terkait dengan filosofi SDM-nya. Filosofi itu sendiri adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diadopsi dalam mengelola orang. Ya, jadi nilai-nilai artinya culture perusahaan gitu ya, yang diadopsi sebagai pengelolaan orang. Ya. Dan juga strategi SDM yang koheren ya. Jadi manajemen sumber daya beroperasi melalui sumber daya manusia yang dibawa bersama secara koheren, yaitu dengan adanya juga strategi SDM. Dia menentukan arah dari human resources management. Ya. Jadi saya mau bilang gini, bahwa manajemen sumber daya manusia beroperasi melalui sumber daya manusia yang dibawa bersama secara koheren ini sebenarnya dia adalah apa namanya, suatu strategi untuk ngebentuk gitu ya, bagaimana membuat strategi manajemen gitu ya, HRM-nya gitu ya. Jadi bahwa pembentukan strategi manajemen HRM ini dimulai dari filosofi SDM, yaitu nilai-nilai yang ada di internal maupun di eksternal, nilai-nilai menyeluruh gitu ya, prinsip panduan yang diadopsi ke dalam mengelola orangnya. Setelah informasi-informasi dari filosofi SDM, nilai internal maupun yang eksternal diadopsi, maka dibuatlah strategi SDM-nya gitu ya, arah tujuannya kemana. Jadi dari strategi, tujuan HRM-nya apa namanya, di level ke bawahnya harus ada kebijakan untuk supaya strategi jalan, yaitu strategi SDM yang merupakan ini jadi pedoman supaya strategi bisa jalan. Harus ada kebijakan yang untuk bisa strategi tersebut bisa dijalankan, yaitu merupakan pedoman menentukan bagaimana nilai-nilai ini ya, prinsip-prinsip strategi harus ditetapkan kemudian diimplementasikan ya di dalam bidang HRM tertentu. Kalau udah ada kebijakan, ada pedomannya untuk bagaimana pencapaiannya, baru kita lihat bikin suatu prosesnya di SDM-nya, yaitu prosedur. Dibuatlah prosedur, ya, baik yang formal, ya,
Terus metode yang digunakan untuk menempatkan perencanaan SDM dan kebijakan strategi nilai berlaku. Terus proses SDM, terus praktek SDM-nya. Ini pendekatan informal ya yang digunakan dalam mengelola orang. Baru program dibuatlah dalam yang memungkinkan strategi, kebijakan, praktek SDM untuk diterapkan sesuai dengan rencana. Jadi program ini harus menyatu gitu ya, sehingga memungkinkan bagaimana strategi tujuan HR-nya tercapai, kebijakannya jalan, prakteknya juga SDM tuh pendekatan informalnya juga dijalankan sehingga nanti kelima atau keenam-enamnya ini adalah sebagai strategi manajemen dalam sumber daya manusia gitu ya. Menurut Becker dan Erhard 96 dia bilang klasifikasi komponen ini menjadi 3 tingkatan, yaitu prinsip panduan, alternatif kebijakan, dan proses dan praktek gitu. Sebenarnya sih sama ya, prinsip panduan di sini arahan atau strategi dia tidak diawali dengan mencari informasi sebagai filosofi atau nilai-nilai gitu ya. Dia langsung prinsipnya, strategi, ada kebijakan, proses, dan praktek. Ya, kalau di yang ini dia lebih komplit gitu ya, tingkatannya lebih kelihatan itu leveling tingkatannya dalam hal pembuatan strategi manajemen sumber dayanya gitu ya. Sedangkan di sini model HRM di sini menurut Michigan Sekolah, ini namanya Michigan Sekolah ya. Dia bilang mereka berpendapat bahwa sistem SDM dan struktur organisasi harus dikelola bahwa sistem SDM dan strukturnya harus dikelola dengan cara yang kongruen dengan strategi organisasi ya. Jadi ada matching model gitu. Sebenarnya ini sama seperti yang di atas gitu. Strategi manajemen sumber daya manusianya terjadi berdasarkan tadi ya informasi nilai-nilai yang nilai-nilai perusahaan yang diadopsi ya. Berarti informasi-informasi yang ada di internal atau eksternal diadopsi jadikan masukan gitu ya. Baru dibuatnya strateginya, itu tujuannya kemana tujuannya. Nah ini juga sama sebenarnya sih. Berikut bahwa siklus sumber daya manusia yang terdiri 4 generik, yaitu seleksi, yaitu mencocokkan sumber manusianya dengan pekerjaannya. Itu generik yang pertama. Generik yang kedua generik kedua yaitu appraisal, itu manajemen kinerja, menilai ya. Jadi ada manajemen kinerja, ada reward gitu ya. Sistem reward ini atau hadiah ini salah satu yang paling jarang gitu dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai alat manajerial untuk mendorong kinerja organisasi gitu ya. Sebenarnya di dalam bukannya salah satu yang paling kurang dimanfaat sebenarnya di dalam kalau perusahaan-perusahaan yang sudah settle, yang sudah running well gitu ya, dia ini reward ini dimanfaatkan untuk memacu para karyawannya gitu ya, sehingga kinerja secara kolektif, kinerja organisasi perusahaan jadi running well gitu.
Dan keempat, pengembangan development, pengembangan karyawan berkualitas tinggi gitu ya. Nah, ini adalah empat generik ya HR. Kalau kita lihat dari ininya juga sama ya, kita lihat dari model HRM-nya, bahwa ada pertama kan seleksi itu, ya. Seleksi disinilah dikumpul performance manajemennya gitu ya. Jadi apa namanya, sebelum dibuatkan performance manajemennya, pengaturan performannya gitu ya. Jadi seleksi, pengaturan perencanaan performannya, kemudian di sini terbagi dua, manajemen performannya gitu ya. Ada reward, ada development. Reward ini bisa yang negatif juga positif ya. Ada hadiah, reward gitu ya. Ada punishment juga sebenarnya, reward bukan reward ya. Ada hadiah gitu ya, dan juga sebenarnya punishment juga ada tuh. Tapi di sini konsep yang setelah seleksi dibuat ya aturan planning gitu ya, performance, ada reward dan juga development ya. Ini diharapkan menambah performa kinerja dari karyawan gitu ya. Jadi bagaimana seleksi, setelah seleksi dibuatlah perencanaan planning performanya, di mana poin-poinnya ada reward dan juga ada development, dan ujungnya adalah adanya kinerja gitu ya yang baik ya, secara kolektif, kinerja perusahaan meningkat. Nah, ini konsep HRM Harvard School of Beer et al. 84 yang dikembangkan oleh Boxall 92, disebut juga Harvard Framework. Di sini memiliki kerangka kerjanya adalah berdasarkan pada keyakinan bahwa masalah manajemen personalia historis ini hanya bisa dipecahkan ketika manajer umum mengembangkan sudut pandang tentang bagaimana mereka ingin melihat karyawan terlibat, terus dikembangkan oleh perusahaan, serta kebijakan dan praktek HR yang dapat mencapai tujuan tersebut. Terus filosofi sentralnya, ada visi strateginya gitu ya, yang dapat disediakan oleh manajemen umum HR-nya, dan cenderung tetap seperangkat kegiatan independen. Masing-masing dibimbing oleh tradisi praktek sendiri. Nah, bisa dilihat di sini, kalau menurut Harvard Framework ini udah jadi manajemen strategi sumber daya manusia, di mana di sini bisa kalian lihat bahwa framework HRM, source-nya dari Beer et al. 84. Di sini kita lihat ada ini ya, ada yang disebut filosofinya atau inputan bisa dari stakeholder interest ya. Terus ada situasi, faktor-faktor situasi ya. Ini tentunya ini dari eksternal, ini juga dari internal. Yang saya bilang itu, ini filosofi, nilai-nilai yang akan diambil, diadopsi oleh perusahaan ya, diambil dari situasi faktor dan juga stakeholder interest. Ini ada bagian dari internalnya ya, dan ini ada bagian dari eksternalnya gitu ya. Dianggap ini situasi faktor eksternal, internal gitu. Government mungkin union, tenaga kerja, government kebijakan, employee kan karyawan, manajemen shareholder gitu ya. Shareholder pemilik saham gitu ya. Ini kan internal gitu ya. Anggaplah yang internal, dan sini ini ya eksternalnya. Nah, ini diadopsi di dalam
HRM policy choice ya, jadinya kebijakan yang HRM pilih ya, pengaruh employee, human resources flow, sama reward system, sama work system ya. Outcome-nya HR-nya ada komitmen, congruence, ada cost effectiveness gitu ya. Terus jangka panjangnya konsekuensinya adalah individu well being gitu, jadi nyaman gitu, individu nyaman, organisasi efektif, terus kehidupan sosialnya berjalan baik ya, kehidupan sosial di perusahaan berjalan baik gitu. Kemudian ini lagi jadi yang long term consequence ini kemudian jadi feedback ke sini juga ya. Ya berarti mungkin mood by mood gitu, MOM-nya ke sini gitu ya. Ada value atau nilai dari perusahaan ini, culture-nya sampai ke stakeholder interest-nya gitu ya. Ya ininya ya, kinerjanya perusahaannya. Juga di pasaran eksternal ketangkep juga tuh bahwa perusahaan tersebut secara kinerja perorangan ya, ketangkap tuh poin-poinnya bahwa ya, individunya sejahtera gitu, well-being gitu ya, organisasinya efektif ya. Nah ini di sini jadi apa, feedback ke eksternal gitu ya. Jadi informasinya ke eksternal ketangkap gitu ya. Lanjut di sini tujuan HR-nya. Tujuan HRM di sini adalah bagaimana Nah, tujuan dari manajemen sumber daya ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai kesuksesan melalui orang gitu ya. Nah, ini memang ini prinsip manajemen ya, bahwa keberhasilan organisasi itu ya melalui kerja individu-individu yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Jadi melalui kesuksesan organisasi itu melalui orang-orang atau individu-individu yang ada di perusahaan gitu ya, yang saling berkolaborasi gitu. Nah ini tujuan manajemen sumber daya manusia itu ya, memastikan organisasi mampu mencapai kesuksesan melalui orang gitu ya, orang-orang yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Nah, secara ininya Ulrich dan Lake tahun 90 sistem HRM ini dapat menjadi sumber kemampuan organisasi yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan edukasi ya, dan memanfaatkan peluang baru. Tujuan berikutnya yaitu organisasi menjadi efektif ya. Tadi kan tujuannya di sini individual well-being, organisasi efektif ya. Jadi manusia yang ada berjalan dengan baik, dan di sini bagaimana organisasi itu efektif. Jadi ya long term-nya ya, tujuan long term-nya bahwa organisasi itu bekerja dengan efektif. Artinya di sini bahwa dalam meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengembangkan kebijakan-kebijakan, bidang-bidang apa aja yang harus menjadi sorotan kebijakan untuk menjadi perusahaan itu efektif. Pertama yaitu manajemen pengetahuan ya. Jadi penting manajemen knowledge manajemennya di perusahaan, di individu itu diperbaiki ya. Talent management juga harus dibentuk gitu. Jadi ada karyawan yang diseleksi itu kadang dibilang talent management gitu, bahwa berarti itu
dimaksudkan sebagai apa namanya suatu apa ya istilahnya manajemen trainee lah gitu ya. Dia sebagai kader di perusahaan tersebut gitu. Sehingga nanti menciptakan tempat yang kondusif, bagus untuk bekerja gitu ya. Jadi knowledge manajemennya dan juga memanage talentnya juga di ini nih, dimonitor gitu ya, baik yang internal maupun eksternal. Jadi di perusahaan dalam manajemen knowledge dengan ada edukasi, pendidikan, learning. Kalau manajemen bakat berarti atau talent management itu dengan ada pendidikan-pendidikan yang apa pendidikan yang dapat mensupport perusahaan tuh ya jadi kader-kadernya gitu ya, bisa diambil dari eksternal maupun internal gitu. Di contohnya di Bank Niaga dulu ada yang namanya yang diambil talent yang diambil dari luar, maka ada program ya, program manajemen bakatnya PPE gitu ya, program pendidikan eksekutif, dan di internalnya sendiri ada manajemen bakatnya yaitu PPK ya, program pendidikan karyawan gitu ya. Nah itu membentuk membentuk sebagai apa namanya karyawan yang memiliki knowledge gitu sebagai kader gitu ya istilahnya. Nah ini semua adalah menurut Parcel et al 2003 harus dijelaskan di dalam visi ya, dan juga nilai-nilai terintegrasi gitu ya. Jadi visi dan ininya harus terlihat tuh bagaimana organisasi efektif gitu ya. Berikut human capital management. Nah, ini human capital management kita ngomong yang sudah ininya lagi nih, bahwa Bontis et al tahun 99 ini, sumber daya manusia merupakan faktor manusia dalam organisasi. Dia ada intelijen gabungan, kecerdasan gabungan, keterampilan dan keahlian yang memberikan karakter khas pada organisasi. Ya, elemen-elemen manusia di dalam organisasi adalah mereka yang mampu belajar, berubah, berinovasi, dan memberikan dorongan kreatif yang jika termotivasi dengan baik dapat memastikan jangka panjang kelangsungan hidup organisasi. Jadi unsur-unsur manusia di dalam organisasi itu kalau bicara dengan human capital management itu dia kan dia tadi bicaranya tentang menilai, di assessment gitu ya, human capital itu mengassessment sehingga nanti jadi sebuah manajemen investasi aset si perusahaan gitu ya. Nah penilaian ini biasanya penilaian ini apa namanya toolsnya adalah bagaimana kemampuan belajarnya karyawan, bagaimana menghadapi perubahan ya, baik teknologi, kebijakan dan sebagainya. Terus mampu nggak berinovasi gitu ya, dan memberikan dorongan kreatif. Jika ini termotivasi ya, dari penilaian tentunya jangka panjangnya, long termnya organisasi itu bisa panjang gitu ya, bisa long life ya organisasinya gitu ya. Jadi perusahaannya berjalan ya nyampe bisa ratusan tahun dan sebagainya gitu ya. Nah kita lihat tadi itu ya, bagaimana human capital membentuk karakter, yaitu assessment apa yang di assessment yang dinilai di HCM itu adalah knowledge management. Jadi manajemen pengetahuan di sini adalah
segala proses praktek penciptaan, memperoleh, menangkap, berbagi, dan menggunakan pengetahuan dimanapun ia berada. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja dalam organisasi, ya, HRM bertujuan untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan khusus perusahaan yang merupakan hasil dari organisasi proses pembelajaran. Tujuan lagi HRM reward management gitu ya. Tadi knowledge management, jadi individu-individu yang ada di dalam perusahaan itu diciptakan gitu ya, dia dikembangkan ya sebagai proses gitu ya, menciptakan, memperoleh, menangkap gitu ya. Jadi individu harus berinovasi, menambah pengetahuan gitu ya. Itu didorong oleh tujuan HR-nya sendiri. Kalau itu tentunya dengan knowledge management individu makin lama kan pengetahuan, keterampilan, skill, komunikasi diajarin, di learningin gitu, di edukasi, dan juga di kursusin gitu ya, atau masuk ke dalam training center. Tentunya dari hal tersebut diharapkan karyawan itu bekerja maksimal, yaitu kan harus melebihi kompetensi yang penilaian kompetensi indikatornya gitu. Maka hal ini disiapkan oleh HR gitu ya, yaitu reward management. Nah, tujuan dari reward itu dengan kinerja itu dia bisa meningkatkan motivasi. Terus adanya keterlibatan kerja, komitmen gitu dengan kebijakan, dan proses memastikan bahwa orang tuh dihargai. Sebenarnya untuk apa mereka dihargai, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang dicapai. Jadinya memang reward tuh feedback gitu ya, dari knowledge management, karyawan atau individu dalam perusahaannya juga memahami bahwa kepentingan untuk menambah ilmu, terus bekerjanya perbaikan, inovasi, ketika appraisal tahunan, annual appraisal, baru dapat ininya ya, penilaian assessmentnya mereka gitu. Ya kalau penilaiannya itu lebih dari KPI yang diberikan, tentunya perusahaan juga memberikan sebuah reward gitu ya. Nah ini dalam rangka ini menambah peningkat keterampilan lagi dan kompetensi yang dicapai. Jadi ya ini aja ya, ada feedbacknya gitu. Setelah reward gitu ya, reward meeting diverse need ya. Jadi tujuannya adalah memenuhi keragaman kebutuhan. Ini adalah implementasi kebijakan yang menyeimbangkan dan mengadaptasi dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, para manajemen tenaga kerja yang beragam dengan individu dan kelompok dalam kerja. Ya, jadi meeting diversity memenuhi keragaman kebutuhan, artinya menyeimbangkan kebutuhan pekerjaan, ya, kebutuhan kompetensi gitu ya. Nah itu harus di balancing gitu ya, menyeimbangkan dan beradaptasi gitu untuk kebutuhan para pemangku kepentingan. Nah, juga menjembati gap antara retorik dan reality ya. Jadi tujuan HR juga yaitu menjembatani kesenjangan antara realita dan juga harapan retoriknya. Berikutnya adalah bridging gap between retorik dan ini adalah adanya masalah prioritas bisnis ya, dukungan terdapat pada
dari lini manajer, infrastruktur proses pendukung yang tidak memadai, kurangnya sumber daya, ya, akan terjadi resistensi. Ya, tentunya di sini eh, eh, terjadi resistensi itu terhadap perubahan dan kurangnya kepercayaannya. Jadi memang di dalam perubahan gitu ya, biasanya di sini adanya masalah prioritas bisnis, dukungan terbatas dari lini manajer, infrastruktur proses pendukung yang tidak memadai, kurangnya sumber daya, akan terjadi resistensi gitu ya. Jadi dalam proses bisnis, terbatasnya dukungan lini manajer, infrastruktur yang kurang, sumber daya yang kurang, ini menyebabkan resistensi ya. Sehingga bisa menciptakan kurang kepercayaan ya. Ketika ada perubahan, sulit untuk berubah, nggak mau berubah. Maka di sini HRM menjembatani gap ya, dengan membuat setiap upaya untuk memastikan bahwa aspirasi diterjemahkan menjadi berkelanjutan dan tindakan yang efektif melalui kebijakan dan praktek gitu ya. Jadi ada di sini dengan adanya kesenjangan antara realita gitu yang diharapkan ini, maka kalau di dalam proses bisnis berarti manajer lininya kurang support nih terhadap staff gitu ya. Terus dukungan infrastrukturnya kurang, sumber dayanya apalagi gitu. Nah ini HR mempunyai formula, yaitu tindakan yang efektif membuatnya kebijakan dan praktek ya. Selanjutnya tujuan dari HR adalah menjembatani antara gap kesenjangan antara reality dan harapan. Ada policy goals HR gitu ya, HRM. Tujuan dari kebijakan itu sendiri menurut Cordwell ada 12 gitu ya. Yang mengelola orang sebagai aset ya, yang berdasarkan keunggulan kompetitif organisasi. Kedua, tujuan dari kebijakannya itu sendiri adalah menselarasan kebijakan SDM dengan kebijakan bisnis dan strategi perusahaan. Ya, menyelaraskan kebijakan SDM, kebijakan bisnis, dan juga strategi perusahaan. Jadi kalau kebijakan SDM itu ada di HR, kebijakan bisnis ada di orang-orang bisnis. Ya, direktur bisnis ini direktorat HR, direktorat bisnisnya, dan juga di CEO-nya gitu, strategi perusahaan. Jadi harus di link ya, harus diselaraskan gitu SDM. Nah ini tujuan dari kebijakan goals, tujuan kebijakan dari HR, menselaraskan kebijakan-kebijakan yang ada ya. Terus mengembangkan kebijakan, prosedur, sistem SDM yang sesuai dengan satu sama lainnya gitu ya. Terus menciptakan organisasi yang lebih datar dan juga lebih fleksibel, yang mampu merespon lebih banyak dan juga cepat perubahan. Terus mendorong kerja tim, kerja lintas, organisasi internal tanpa batas ya, batas-batas. Menciptakan filosofi pelanggan first. Jadi tujuan goals itu adalah pelanggan itu adalah yang pertama gitu. Ini harus kuat di seluruh lini organisasi. Terus memperdayakan karyawan untuk mengelola pengembangan dan pembelajaran mereka sendiri. Berikutnya di sini mengembangkan reward strategi. Jadi tujuan ke-8 dari kebijakan adalah mengembangkan reward strategi yang dirancang ya untuk mendukung kinerja yang digerakkan dari nilai-nilai perusahaan atau budaya. Ke-9 meningkatkan partisipasi karyawan
melalui komunikasi internal yang lebih baik. Jadi komunikasi HR mensosialisasi, mengedukasi gitu ya kebijakan-kebijakannya, delegation of authority-nya atau kebijakan yang ada di perusahaan disosialisasikan ya. Kadang juga diadakan suatu forum gitu ya, HR keliling ya untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dan tanya jawab gitu ya, sehingga di sini meningkatkan keterlibatan karyawan ya. Jadi paham tentang kebijakan yang sudah dibuat gitu ya, sehingga karyawan lebih partisipasi tentunya ya, untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ke-10, membangun komitmen karyawan yang lebih besar. Terus meningkatkan tanggung jawab manajemen lini untuk kebijakan SDM. Nah ini dia nih. Jadi policy ini semua secara sentral manajemen lini itu adalah ujung tombak daripada policy goals-nya HR. Ya. Dan ke-12, mengembangkan peran fasilitas manajer. Ya. Nah ini mengembangkan peran fasilitas manajer. Jadi seorang pemimpin di ini ya perlu diupdate gitu ya kebijakan-kebijakannya, di level dia, dikembangkan, diedukasi lagi gitu ya. Semacam sama dengan forum HR diundang gitu ya, sehingga meningkatkan peran dari manajer juga ikut di dalam membantu manajemen lini gitu ya. Nah, karakter dari strategi HR itu pertama sangat beragam. Ya, karakteristiknya sangat beragam. Strategi dengan penekanannya integrasi, ya, penyatuan. Terus berorientasi pada komitmen, karakteristik dari HRM. Terus berdasarkan keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sebagai aset, ya, sebagai modal manusia, unitaris daripada pluralis, individualis daripada kolektif dalam pendekatannya untuk hubungan karyawan. Jadi sifatnya istilahnya unitaris, kalau istilah ininya lagi kesamaan gitu ya. Manajemen yang digerakkan aktivitas atau representasi diwakili oleh HRM, yaitu manajemen lini sebagai penanggung jawab. Nah, gitu ya. Jadi di sini manajemen lininya berperan aktif gitu ya, sentral dalam menggerakkan aktivitas. Itu direpresentasikan di manajemen lini sebagai penanggung jawab ya. Terus fokus pada nilai-nilai bisnis. Jadi di sini sebagian daripada keberhasilan dari kebijakan-kebijakan HR itu ada di manajemen lini gitu ya. Karena dia berinteraksi langsung kepada staff gitu ya. Itu aja kuncinya. Yang berikutnya adalah HRM dan personal management ya. Persamaan dan juga perbedaan antara HRM dan juga personal manajemen diikhtisarkan sebagai berikut ini. Ini bahasa Inggris ya. Ini bisa kalian baca sendiri. Ini persamaannya, ini difference-nya, perbedaannya.
Terus bagaimana HR impact terhadap performa organisasi gitu ya. Nah, di dalam ini konsep ini atau dibilang apa namanya strategi manajemen HR ini, kita lihat di sini ini kerangka ininya, kerangka berpikirnya lah ini, bahwa di dalam kan tadi dibilang bahwa menselaraskan bisnis strategi, HR strategi, dan juga kebijakan. Jadi di sini ini bahwa bisnis strategi sebenarnya di dalamnya ada poin-poin irisan, yaitu HR strategi gitu ya, diturunin gitu ya. Bisnis strategi turunin HR strategi gitu ya. Nah, ini harus korelasi dengan HR praktisnya gitu. Ya, sehingga nanti HR praktisnya ini menciptakan HR yang efektif. HR yang outcome-nya, hasil dari outcome employee-nya adalah kompetensi, komitmen, dan flexibility. Ya. Nah, ini semua outcome yang 3 tadi, CCF-nya ini, menghasilkan kualitas barang yang baik, servis yang berkualitas, dan barang yang berkualitas. Dan juga menghasilkan productivity yang tinggi, gitu ya. Nah, ini semua menghasilkan nanti kinerja yang positif atau baik, gitu. Ya, ini adalah ininya ya, kerangka daripada relationship between HRM dan performance ya, atau model of the link between HRM dan performance. Ini sumbernya dari Guest et al 2000 ya. Kalian mesti bisa dipahamin ya ininya, konsepnya ini ya. Menurut Purcell et 2000, SDM dapat memberikan dampak dengan kepemimpinan dan juga kontribusinya pada pertama, menurut Purcell itu pengembangan dan keberhasilan penerapan praktek kerja berkinerja tinggi, peduli dengan pekerjaan. Dibuatlah desain pekerjaan, kerja yang fleksibel, ada reward dan menampung suara karyawan. Merumuskan dan menanamkan visi yang jelas, ya, dan serangkaian ide-ide nilai yang besar. Terus mengembangkan kontrak psikologis positif, kontrak fisiologi positif dan sarana untuk meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan. Merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang memenuhi kebutuhan individu dan menciptakan tempat yang bagus untuk bekerja. Mendukung dan saran kepada manajer lini tentang peran mereka. Jadi mendukung dan saran-saran dari manajer lini ini, peran mereka ini sangat sentral gitu ya dalam mengimplementasikan kebijakan dan praktik SDM. Jadi menyediakan dukungan dan sarana gitu maksudnya ini kepada manajer lini gitu ya. Karena mereka kontak komunikasinya lebih dekat ke para staff gitu ya. Terus manajemen perubahan yang efektif. Terus tantangan dari HRM itu sendiri adalah menurut UHT itu adalah globalisasi gitu ya. Tantangannya ya, bahwa organisasi itu selalu bergerak ya, menggerakkan orang. Adanya gagasan, ada produk, adanya informasi di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan lokal. Ya. Jadi
tantangan HRG sendiri adalah globalisasi. Jadinya ada kompetisi di antara organisasi-organisasi tentunya ya. Ini nanti akan mempengaruhi gitu ya. Yang tadi kan di kerangka flow atau kerangka kerjanya itu kan ada dari informasi dari eksternal gitu ya. Nah di situ ada isu-isu global yang harus dipertimbangkan yang nanti diadaptasi ke dalam strategi kan gitu. Nah ini seperti situasi politik yang bergejolak, masalah perdagangan global yang kontroversi dan nilai tukar yang fluktuatif dan budaya asing gitu ya. Nah ini juga jadi tantangan gitu ya, yang harus difilter atau dibuatkan jalan proteksinya atau jalan keluarnya, diramu di dalam nanti di nilai-nilai apa yang akan diambil gitu ya. Dan tantangan di HRG ini profitabilitas ya, pertumbuhan pendapatan dari perusahaan harus kreatif dan inovatif dan mendorong pembelajaran bersama di antara karyawan. Juga tantangan HRM adalah teknologi. Teknologi ini membuat bagian yang produktif dari pengaturan kerjanya, gitu ya. Jadi profitabilitas, teknologi, globalisasi, terus modal intelektual, ini adalah sumber keunggulan kompetitif organisasi, modal kecerdasan, terus juga change, yaitu adanya perubahan juga tantangan. Sebenarnya mirip dengan globalisasi, itu juga bisa menyebabkan perubahan gitu ya di dalam organisasi gitu ya. Ini bisa jadi juga dari internal gitu, kebutuhan internal perlu adanya perubahan. Kita tahu bahwa setiap tentunya dengan metode teknologi yang terbaru gitu ya, itu akan menyebabkan juga perubahan cara kerjanya gitu. Nah ini tantangan bagi HR bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang lebih stabil gitu ya. Jadi ke HR tuh selalu updating gitu ya. Kebijakannya pasti tentu akan terpengaruhi di update gitu ya. Nah perubahan ini tentunya pasti nggak henti-hentinya nantinya, pasti ada aja perubahan gitu. Dan kemudian ini udah nih. Berarti yang sesi pertama kita sudah ya ini, dan sesi yang pertemuan kedua ini kita lanjutkan ya, karena menjadi suatu dijadikan satu gitu kemarin tambahan. Nah ini yang kedua, kita jelaskan bahwa bagaimana role of human resources function, atau role itu kan aturan ya, fungsi aturan dan juga fungsi human resource gitu ya. Di sini kita udah masuk ke pertemuan kedua nih, bahwa ini panjang juga ya, 51. Oke, nggak apa-apa. Jadi ruang lingkup dan fungsi HR itu berkaitan dengan manajemen dan pengembangan orang di dalam organisasi gitu kan. Itu pasti fungsi SDM terkait itu, bagaimana mengatur dan juga developing orang yang ada di organisasi gitu kan. Keterlibatan di dalam pengembangan dan implementasi SDM, strategi dan kebijakan. Nah itu ininya deh ya, ruang lingkupnya itu ya, bagaimana terlibat pengembangan dan implementasi SDM, strategi dan kebijakan seperti pengembangan organisasi, perencanaan sumber daya manusia, manajemen bakat, knowledge management atau pengetahuan manajemen, rekrutmen, seleksi, pembelajaran, pengembangan, penghargaan, manajemen, terus hubungan karyawan, kesehatan, nah itu lingkupnya tuh ya, dan juga keselamatan, kesejahteraan, administrasi SDM,
dan apa saja yang terkait dengan hubungan kerja. Nah, itu ruang lingkupnya di itu ya. Yang apa di HR gitu ya. Terus pertanyaannya siapakah customer HR? HR itu klien atau pelanggan dari fungsi HR itu siapa? Manajemen gitu ya. Yaitu manajemen itu terdiri dari manajemen lini ya, yang benar-benar menerapkan kebijakan SDM tuh ya. Terus klien atau pelanggannya adalah siapa lagi? Dan kepada siapa saja fungsi SDM dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan karyawan dan calon karyawan potensi. Jadi customer-nya aja kepada siapa saja fungsi HR itu dibutuhkan gitu ya. Baik dalam penyelesaian pekerjaan, karyawan dan calon karyawan yang potensial itu adalah fungsi-fungsi yang juga terkait dengan HRM. Jadi customer-nya HRM gitu ya. Siapa aja yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan, itulah customer-nya. Sedangkan peran HR sebagai fasilitator dan pengelolaan perubahan. Ya. Nah, peran HR ini memiliki peran penting dalam pencapaian peningkatan dan berkelanjutan dalam kinerja perusahaan dan individu. Ya, penting pencapaian peningkatan ya perannya ya terus berkelanjutan. Menurut Ulrich ya, bahwa fungsi peran HRM yang profesional bertindak sebagai agent of change ya, memberikan transformasi organisasi dan culture change, budaya perubahan ya. Jadi fungsi peran HRM itu sebagai agen perubahan, agent perubahan. Dia memberikan transformasi organisasi dan culture change, budaya perubahan. Nah, itu kalian bisa baca ya tentang buku Semen Indonesia yang dipimpin oleh Dwi Sucipto gitu, bahwa dia sebagai CEO dia berhasil dalam membuat strategi bisnisnya, kemudian strategi HRM-nya, dibantu HRM-nya dalam rangka untuk manajemen perubahan, di mana 3 perusahaan semen di Indonesia BUMN dijadikan satu menjadi Semen Indonesia. Dan kita lihat hasilnya sekarang ya, dengan manajemen transformasi, kalian bisa baca itu cukup bagus gitu ya, sebagai bahan acuan yang namanya agent of change tadi, agen perubahan. Berikutnya yang ini slide-nya adalah peran HR sebagai fasilitator dan pengelolaan perubahan, bahwa penting elemen HRM dalam mencapai perubahan. Suatu organisasi berhasil mengelola perubahan adalah mereka yang telah mengintegrasikan kebijakan HRM dan strategi dan perubahan. Strategi proses seperti pelatihan, hubungan karyawan, paket kompensasi, dan sebagainya tidak sekedar sebagai masalah operasional untuk departemen personalia. Dan HRM sangat peduli dengan cara di mana karyawan berhubungan dan arah perusahaan. Jadi HR sangat peduli dengan bagaimana karyawan berinteraksi dengan tujuan perusahaan, sehingga karyawan ini bisa mendukung daripada strategi atau perubahan strategi ya, menjadi dia berpartisipasi di dalam perubahan tersebut. Model daripada participation HR ini ada yang yaitu model partisipasi HR ini adalah menciptakan dan memberikan nilai ya, di mana profesional HR menjalankan perannya sebagai mitra strategis, juga pakar admin ya, karyawan sang juara dan agen perubahan.
modelnya berfokus pada peran mitra bisnis. Ya, jadi HR ini adalah mitra dari bisnis unit gitu ya, mitra bisnis gitu ya. Dia membuat suatu kebijakan, policy, prosedur ya, yang menunjang pencapaian daripada bisnis strategi bisnis atau mitra bisnisnya gitu ya. Dan sebenarnya semuanya itu di yang menjalankan manajer lini gitu ya, lebih banyak gitu ya, penilaian kinerja, asesmen karyawan gitu ya, kenaikan promosi atau dan sebagainya gitu ya. Itu yang menjalankan sebenarnya HRM itu diwakili oleh manajemen lini gitu ya. Itu sangat sangat ini ya, sangat berperan aktif gitu ya. Nah, selanjutnya model praktis dari HR itu yaitu mendukung karyawan, berfokus pada kebutuhan karyawan. Baik saat ini melalui dengan mendengarkan, memahami, berempati gitu ya. Nah, peran HR profesional adalah mengembangkan sumber daya manusia. Ya, sebagai pakar fungsional dia artinya sebagai pakar fungsional praktek SDM merupakan pusat nilai SDM ya, bertindak dengan wawasan atau dasar pengetahuan yang mereka miliki melalui efisiensi administrasi ya, dengan seperti adanya teknologi, proses desain, kebijakan dan intervensi. Dan juga sebagai juga mitra strategis ya jadi mitra strategis ini dimensinya pakar bisnis, agen perubahan, planning SDM strategis, manajer pengetahuan dan konsultan. Terus mengembangkan dan menyelesaikan sistem SDM untuk membantu visi dan misi organisasi. Ya. Terus sebagai leader juga di situ, ya, memimpin fungsi SDM, berkolaborasi dengan fungsi lainnya, dan memberikan kepemimpinan kepada mereka, gitu ya. Jadi mereka HR ini memang suksesnya HR ini ya sebenarnya yang jalan dia buatin kebijakan baik ke seluruh fungsi karyawan, yang jalanin ya karyawan yang di fungsi itu dia hanya sebagai nantinya sebagai planning dan monitoring dan evaluasi gitu ya. Di sini sehingga nanti jadi fungsi SDM ini ya kolaborasi dengan fungsi lain ya, sehingga memberikan kepemimpinan kepada mereka. Meningkatkan standar strategi berpikir, memastikan tata kelola perusahaan. Nah ini bicara dengan gaming support dan komitmen. Jadi manajemen dan karyawan dapat menciptakan hambatan. Ya, bisa jadi ya dukungan dan komitmen mereka perlu diperoleh dan tidak artinya tidak selalu mudah gitu mengambil komitmen dari manajemen dan karyawan gitu. Nah, ini penyumbatan dan hambatan dalam manajemen. Biasanya manajemen memblokir atau membangun hambatan bahwa dia memberi kebermanfaatan bagi organisasi dan diri mereka sendiri. Misalnya masalah biaya yang dapat diterima dari perusahaan. Sumbatan lain dari karyawan adalah karyawan memblokir atau mengatur hambatan untuk kemajuan atau inovasi jika mereka merasa bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri. Jadi di dalam komitmen HR itu mempunyai tantangan yaitu hambatan dari manajemen gitu. Kalau misalnya individunya itu terusik gitu ya, udah agak
terusik dalam artian apakah bermanfaat untuk dirinya nggak gitu ya, adakan dengan proyek ini. Nah ini dia akan bersifat ini ya, blokir gitu ya. Sama karyawan juga penyumbatannya gitu ya. Nah, dia cenderung lebih ini juga kan, apa namanya, defense gitu ya. Yang penting adalah kepentingan dirinya sendiri tuh dia lihat gitu ya. Dia belum mereka cenderung dengan berbagai alasan gitu ya. Misalkan bersikap sinis, protes gitu ya, bahwa apa yang baik untuk organisasi akan selalu baik untuk mereka. Ya banyak ini ya. Nah, again support dan komitmen. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana mendapatkan dukungan manajemen lini? Ya, memberikan jawaban atas pertanyaan apa untungnya bagi saya, tentunya gitu ya. Kalau jadi kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan atau program-program yang dijalankan oleh HR itu, kita harus HR harus mendapatkan dukungan dari manajemen lini gitu ya. Manajemen lini itu tentu kadang berpikir untungnya buat apa bagi saya gitu kan. Nah itu. Jadi banyak manajemen lini seringkali memiliki pengalaman pahit ya, sehingga benci terhadap birokrasi, sistem yang disukai oleh SDM. Terus untuk mendapat dukungan manajemen lini ini membutuhkan riset pasar dan jaringan, menyiapkan berbicara dengan manajer tentang kebutuhan mereka, ya, menguji ide-ide baru untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi. Sehingga tujuannya ini untuk riset-riset pasar itu membangun body informasi, menunjukkan pendekatan yang paling dapat diterima, dan oleh karena itu kemungkinan besar akan berhasil. Jadi setidaknya untuk menyarankan area di mana upaya khusus untuk dilakukan untuk membujuk atau mengedukasi manajemen. Nah ini kadang riset pasar ini bujukan ya bisa dengan kebijakan gitu ya. Coba kita lihat ini, bagaimana mendapat dukungannya dari komitmen karyawan. Kalau yang dari manajemen lini tentunya apa yang baik sih menurut dia gitu ya. Oh, kompensasinya apa sih gitu kan yang lebih baik gitu ya. Ada nggak dengan perubahan itu dia dapetin apa gitu loh. Sehingga dia bisa rela untuk meluangkan waktunya untuk lebih daripada yang diharapkan gitu ya. Sedangkan kalau untuk komitmen karyawan ini umumnya reaksinya dengan tepat dengan cara sama seperti manajer, mereka cenderung menolak perubahan ya. Terus ingin tahu apa di dalamnya untuk kita, apa sih membuat kita ada ini enggak gitu, benefitnya enggak gitu. Nah, mereka juga ingin tahu agenda tersembunyinya, mengapa perusahaan benar-benar ingin memperkenalkan proses manajemen kinerja. Nah, ini sangat ini ya, ya harus punya strategi ya, HR harus punya strategi gimana untuk masuknya gitu ya. Strateginya ini apakah hanya digunakan sebagai cara mendapatkan bukti dan proses disiplin, atau bahkan memberikan informasi yang diperlukan untuk memilih orang untuk redundansi? Ya sejauh mungkin pertanyaannya perlu dijawab terlebih dahulu. Terus di sini dibilang dengan caranya apa? Mendengar pendapat karyawan dapat dilakukan melalui survei sikap dan grup fokus. Nah, metode ini melibatkan mengajak sekelompok orang untuk berdiskusi bersama untuk fokus pada masalah dan proposisinya. Ya.
Jadi kelompok fokus yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan informasi yang valid tentang perasaan dan reaksi karyawan terhadap suatu inisiatif gitu ya. Terus komitmen karyawan juga lebih mungkin jika mereka tetap mendapat informasi tentang apa yang diusulkan. Terus mengapa diusulkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap mereka. Nah, ini harus benar-benar gitu ya disosialisasiin apa sih informasi dia pengen tahu. Terus tentang kita info manajer HR harus menginformasikan tentang usulan-usulan perubahan kenapa. Terus mengapa diusulkan dan juga pengaruh terhadap dirinya gimana gitu loh. Nah, ini penting karena kan pengaruh karir kan sebenarnya. Karir mereka gimana. Jadi semakin ditingkatkan mereka beradaptasi dalam pengembangan lapangan kerja baru, itu berlatih, dan jika mereka tahu bahwa kontribusi mereka disambut dan mereka bertindak atas inisiatif mereka masing-masing. Jadi kalau semakin ada feedback positifnya bagi mereka, dia ya semakin semangat ya, semakin ditingkatkan, mereka partisipasinya akan nambah tuh ya. Ya ujung-ujungnya juga yang dibawa pulang tuh apa sih sebenarnya. Nah, etika considernya ada kode etiknya yang mencakup prinsip panduan yang diikuti organisasi ya, menjalankan bisnis berhubungan dengan para pemangku kepentingan baik karyawan, pelanggan, pemegang saham atau penyelia keuangan lainnya, pemasok dan masyarakat. Ini ethical considernya gitu ya. Sebuah kode yang juga merangkum standar etika yang diharapkan dari karyawan. Ya. Ini mungkin termasuk konflik kepentingan, pemberian penerimaan hadiah, kerahasiaan lingkungan, polusi, kesehatan, keselamatan, kesempatan yang sama, pengelolaan keragaman, juga masalah-masalah yang pelecehan seksual, kegiatan sambilan dan politik ini harus harus distandarisasikan kode etiknya gitu ya, kode etiknya jadi semua itu ada dirangkum atau dibuat aturan-aturan etika apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu ya, ini kode etiknya apa yang boleh atau do atau don'ts-nya itu harus diterapin gitu sebagai etika. Terus kalau menurut Picard ya, praktisi SDM dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran masalah etika dengan cara apa? Menggunakan ekspertis profesional ya, dengan mengembangkan dan komunikasi kebijakan etika yang ditanggapi responnya. Terus kontribusi pada pembentukan strategi perusahaan terutama menyentuh misi dan nilai-nilai, memberi contoh perilaku yang profesional. Ya, jadi memberikan contoh perilaku yang baik gitu pada isu-isu keadilan, diperlakukan setara, ya, menjaga kerahasiaan gitu ya. Oke, saya pikir nanti sampai ke sini aja di poin ke-15, slide 15 saya sudah saya pikir lebih cukup. Kalau ada pertanyaan nanti kita di pertemuan yang ketiga gitu ya. Nah, ini sebagai bahan pertemuan kedua dan ketiga saya sudah drop di portal maupun di dalam Google Classroom gitu ya. Dan saya harap kalian dapat menangkap dan juga belajar dengan HR tentang HR, sistem informasi HR-nya ya, kebanyakan memang teori gitu, konsep-konsepnya. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan ya, dan saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya ya, kehadirannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.